Perkenalkan, saya Kesha Wismaningrum, 35-2019-057, mahasiswa dari Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Fiskom. Di sini, saya mengangkat judul tentang Stop Pelecehan Seksual Terhadap Wanita. Pelecehan seksual bukan suatu hal yang baru bagi telinga masyarakat Indonesia. Pelecehan seksual sendiri didefinisikan sebagai tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korbannya. Tidak hanya itu juga, pelecehan seksual juga termasuk segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan, atau terintimidasi. Tujuan dalam membuat video ini yaitu untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap wanita, karena wanita bukan menjadi sebuah objek hawa nafsu saja, tetapi wanita berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pelecehan seksual. Kerangka teori yang digunakan dalam menganalisis kasus pelecehan seksual ini bisa kita kaitkan dengan teori feminisme radikal, di mana kita tahu bahwa feminisme radikal adalah feminisme yang berfokus pada tubuh seksualitas, hak-hak reproduksi, dan reproduksi. Tubuh dijadikan objek seksual sehingga disitulah muncul tindakan pelecehan seksual. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan, terdapat kasus ranah publik atau komunitas sebesar 21% atau setara dengan 1.731 kasus, dengan kasus paling menonjol adalah kekerasan seksual sebesar 962 kasus atau 55%, yang terdiri dari kekerasan seksual lain atau tidak disebutkan secara spesifik dengan 371 kasus, diikuti oleh pemerkosaan 229 kasus, pencabulan 166 kasus, pelecehan seksual 181 kasus, persetubuhan sebanyak 5 kasus, dan sisanya adalah percobaan perkosaan 10 kasus. Dari data ini, kita bisa lihat bahwa masih maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi terhadap wanita. Dikutip dari Sindonews.com bahwa telah terjadi aksi pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dilakukan seorang pemuda berinisial AS, warga desa Paningkiran, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kasat Reskrim Polres Majalengka, AKP Siswo DC, Tarigan mengatakan, peristiwa itu terjadi pada awal 2001 lalu. Saat korban sedang tertidur di rumahnya, saat kejadian, jelas dia, pintu kamar tidur korban diketahui tidak dalam keadaan terkunci. Terlapor masuk ke dalam kamar dan langsung menutup mulut korban. Posisi korban saat itu terlentang. Pelaku ini adalah paman dari korban. Untuk mempermudah aksinya, selain menutup mulutnya, pelaku juga memegangi kedua tangan korban. Dalam keadaan korban tidak bisa melawan, pelaku melancarkan aksinya dengan cara mencium bibir dan meremas bagian sensitif atau dada korban. Hal ini terjadi karena pelaku suka menonton video porno sehingga otak dan pemikirannya teracuni oleh hal-hal yang negatif dan dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Pelaku sendiri berhasil diamankan pada tanggal 22 Juni 2021. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 81 atau 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hukumannya paling singkat 5 tahun, paling lama yaitu 15 tahun penjara. Sifat atau karakter lemah dan tidak berdaya sangat kental melekat pada diri perempuan. Hal ini yang kemudian membuat mereka seringkali dianggap sebelah mata, sehingga pihak-pihak tidak bertanggung jawab merasa dapat berbuat apapun kepada mereka dengan tujuan yang merugikan. Salah satunya adalah kasus yang marak terjadi, yaitu pelecehan seksual. Dalam hal ini, wanita harus berani melawan jika terjadi pelecehan seksual dengan cara melapor. Indonesia sendiri memiliki hukum yang sangat
ketat dalam menindak perilaku pelecehan seksual. Apalagi ketika tindakan tersebut sudah mengarah pada ranah kriminal. Jangan takut untuk melapor kepada pihak berwajib apabila mengalami pelecehan seksual tersebut, baik yang berupa sentuhan atau rabaan sehingga ke tingkat pemaksaan sekalipun. Kita harus bisa menjaga diri kita dari tindakan-tindakan yang merugikan diri kita.